Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat, kebetulan berbarengan dengan Hari Raya Agama lain. Saya banyak mendapatkan pertanyaan kaitannya dengan peristiwa di Lombok loh. Ini dibegal 4 orang, kemudian 2 dibunuh. Kenapa ditetapkan tersangka dan kemudian ditahan? Nah, kebetulan saja mungkin ini kritikan saya ya kepada Pak Wakapolres, itu jawabannya memang tidak taktis, tidak argumentatif, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dan akhirnya cemoohan. Nah, saya ingin luruskan bahwa Indonesia ada aliran hukum baru yang disebut restoratif justice. Di kepolisian ada Perkap nomor 6 tahun 2019, juga ada SEK Polri nomor 2 2021, dan Kejaksaan juga punya yang disebut Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Lalu Mahkamah Agung, Dirjen Peradilan Umum, MARI, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan 1691 nomornya, kemudian garing 12 tahun 2020. Nah, sekarang kita sampaikan, memang sudah banyak disebutkan oleh Pak Kapolres maupun Humas Polri bahwa itu notwir pembelaan terpaksa. Saya ingin sampaikan dulu bahwa satu, di Lombok ini memang menjadi sebuah kebiasaan dan mungkin barangkali juga Madura ataupun Aceh, orang keluar rumah itu membawa senjata tajam. Nah, kebetulan pemuda ini kan ingin mengantar makanan kepada ayahnya. Di tengah jalan dia dihadang dua perampok, kemudian tambah lagi 2 perampok, dan karena dia bisa bela diri, akhirnya 2 di antara 4 perampok itu disabet lah itu dengan pisaunya dan akhirnya menemui ajalnya atau mati. Lalu kemudian lewat mekanisme hukum positif memang benar dia bersalah ya, menghilangkan nyawa, akhirnya ditangkaplah oleh jajaran Polres Lombok dan kemudian ditangguhkan penahanannya. Saya pikir memang demikian, harus ditangguhkan penahanannya. Lalu saya ingin sampaikan kepada masyarakat, harus dipahami ya, mayoritas penegak hukum kita, apakah itu polisi, apakah itu jaksa, apakah itu hakim, itu 98 atau mungkin 99% berpaham hukum positif. Hukum positif itu kacamatanya kuda. Kalau ada orang salah, kalau ada orang menghilangkan nyawa atau apapun dianggap salah dan wajib dihukum. Dan lebih repot kalau perkara ini kemudian sampai pengadilan. Nah, oleh karena itu saya memberikan solusi. Karena di kepolisian memang ada restoratif justice, meskipun di Perkap yang saya sebut tadi itu tentang pembunuhan tidak disebut, tapi tidak ada masalah, ini diperbolehkan ya. Karena begini filosofinya, apabila kepastian hukum bertemu dengan keadilan, maka keadilan itu yang harus didahulukan ya. Jadi bagaimana mekanismenya? Silahkan polisi kemudian melakukan penangguhan penahanan, dan orang tersebut kemudian oleh polisi diberkas, diperiksa, dilengkapi dengan saksi. Ada 3 ini pasti peristiwanya. 1 peristiwa perampokan ya. Kemudian yang kedua adalah peristiwa pembelaan diri yang berlebihan, notwir, karena orangnya kemudian mati. Dan yang ketiga ada proses restorasi. Silahkan polisi dengan hukum positif, orang tersebut kemudian ditetapkan tersangka tapi tidak perlu dilakukan penahanan. Lalu bagaimana mekanismenya? Dibawa setelah terbit SPDB, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, jaksa menyatakan berkas lengkap, dibawa ke jaksa. Dan jaksa meskipun di dalam peraturan kejaksaan nomor 15 2020 tentang pembunuhan itu termasuk yang tidak bisa di restoratif justice, tapi saya berharap itu menjadi terobosan baru.